Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kami Dr. Rudi. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan dengarkan sedikit kultur dari Bapak Prof. Muhammad Haji. Kepada beliau kami silakan. Satu bed nih, sudah satu bed nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya sangat muliakan semua orang tua saya yang hadir di sini, ada dua bupati bersama-sama kita yang sekarang ini adalah yang melanjutkan tugas mereka sebagai bupati. Kemudian ada mantan Sekda Toli ya, Pak Iskandar. Kemudian banyak sekali saya punya sahabat-sahabat dari masjid, dari Al-Haq, ada sama-sama di sini ya. Kemudian banyak ibu-ibu dan ketua saya, ketua Pelti Sulawesi Tengah. Saya dengan beliau kalau berpasangan main tenis itu jarang sekali lawan kalah. Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Ini Pak Motar Mahum insya Allah akan ikuti terus perkembangan kita ini melalui media karena beliau YouTuber kita, satu-satunya YouTuber asal Bor ya, yang hadir bersama-sama dengan kita. Ini diantara ceramah saya seumur hidup saya, ini yang paling sulit. Karena ceramah yang paling sulit itu pertama, ceramah di hadapan orang tua dan diketuakan. Kemudian ceramah yang kedua, itu ceramah di hadapan jamaah yang beberapa hari sebelumnya kita pernah ceramah di situ. Karena mereka akan melihat ukur materi apa lagi. Dan kalau materi itu sama dengan yang kemarin sudah disampaikan. Ya, itu makanya itu jadi sulitnya kedua di situ. Kesulitan yang ketiga itu adalah bicara di hadapan orang sedang lapar. Dan di depannya ada makanan. Dan yang keempat itu bicara di hadapan orang yang sedang mengantuk. Dan saat ini bertemu dua itu, antara mengantuk dan lapar. Nah, karena itu saya mulai di sini supaya bangun dulu semua, baru saya mulai ya. Begini, we study history that we may be wise before even. Ya, sengaja saya sampaikan supaya agak orang bilang, wah biasa, nah, dengan bahasa yang padahal cuma gaya-gayanya saja. Kita harus belajar sejarah supaya kita bijak untuk melihat masa depan. Apa yang diceritakan oleh orang tua kita, Pak Motar dan Kak Rudi tadi, saya suka memanggil mereka kakak. Itu lebih lancar dan mereka kita lebih senang karena menjadi lebih muda. Walaupun kita sekarang tidak ada lagi yang muda sebenarnya, karena diberikan tua dan sangat tua. Ya. Sejarah, dan saya izin untuk mengungkapkan sejarah juga. Ini sejarah hidup saya pertama kali di Kota Palu. Ini jalan ini, Jalan Haryono. Ya? Rumah saya ada di sebelah situ. Orang tua kami dari penerangan. Sebelum di sini, beliau itu begitu selesai sekolah Akademi Penerangan itu langsung ke Toli. Karena itu menjadi kadep di Toli-Toli. Almarhum orang tua kami Hasan Sangaji. Insya Allah mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan karena itu kemudian pindah di sini. Saya datang ke sini tahun 82 dan sampai sekarang kami ada di. Selamat datang Pak Adi Joyo. Nah, Pak Ketua. Pak Ketua. Ya, karena beliau hadir, maka saya kasih tahu kepada beliau bahwa sejarah saya yang kedua adalah KKN di Tanah Bor. Ya, cerita dulu. Pada tahun 87. Ya. Dan ketika kapal Agape
sandar di Pelabuhan Dede. Adinda saya, Adi Joyo, naik kapal yang lain untuk berangkat ke Palu sekolah. Yang boleh bantah. Para memakai seragam putih abu-abu. Saya ingat sekali. Dan kemudian alhamdulillah menjadi orang besar di Palu dan kita bangga atas perjalanan prestasi dari generasi kita. Saya datang dari Tidore, Ternate. Di sini kami juga punya kerukunan. Dan saya rasa kalau kerukunan BOL merencanakan untuk beli ambulans, maka kami itu bukan merencanakan, sudah punya lahan kuburan. Itu lebih maju dari ambulans. Ambulans untuk mengantar kita sudah punya kuburan. Yang menjadi masalah, saya bilang sama teman-teman, pergi ukur memang kamu punya tempat, tiada yang berani. Karena itu tempat kuburan itu sampai sekarang alhamdulillah kosong. Pulang ke tempat. Tapi kita telah berpikir tentang masa depan, tentang apa yang terjadi pada masa depan. Pada waktu saya KKN di BOL, tinggal di Lamadong 2. Di kubur pinggir. Dosen pembimbing saya, dosen pembimbing 2, itu adalah Ibu Mantila. Ya, jadi keterikatan saya dengan BOL itu sangat kuat sekali. Sampai hari ini saya masih hafal. Bawah. Mungkin sampai sahabat bisa baik pemain apa ini. Buayolipuku penuhku, buayolipuku penuhku, buayolipuku penuhku. Gila bro. Saya tidak sedang main-main. Ini namanya the culture of language. Bahasa BOL ini itu hampir identik analogi dengan bahasa Jepang. Ya. Di vokal O. O. Saya di Jepang tahun 2004 dan saya melihat orang Jepang karena saya 1987 di BOL, 2004 di Jepang, dan saya mendengar orang Jepang bicara. Itu memori BOL saya masih terasa dan saya bilang, masih suruh BOL bicara ini. Anone kodomo. Itu bahasa Jepang. Orang BOL bilang, gila kodoto. Antara O dengan O itu nyambung. Namanya udah culture of language ini, itu adalah potential culture. Karena itu mestinya orang BOL lebih gampang untuk belajar bahasa Jepang dibandingkan dengan orang Indonesia secara umum. Saya bilang, kalau masuk orang Allah ini menurut saya, kan? Kalau orang kayak gini bahasa Perancis, karena saya bisa bahasa Perancis, saya selalu bilang ya, saya agak lama-lama sedikit tidak apa-apa, karena orang-orang juga pada datang-datang, dan saya kira yang hadir ini sudah terbiasa untuk puasa. Ke bulan Ramadan itu bahkan sampai jam 2 hari yang lalu juga kita puasa. Jadi kalau ini agak lambat sedikit. Oke, para jamaah sekalian yang mulia, saya mau bilang bahwa kalau anak kalian dilatih bahasa Prancis, insya Allah cepat. Yang bisa bahasa kalian tentu saja. Anakmu yang bisa bahasa BOL dilatih bahasa Jepang, insya Allah cepat. Contoh. Nah, yang di laut-laut itu apa namanya? Orang Bajo dilatih menjadi penyelam, insya Allah itu lebih hebat. Nah, itulah pendekatan culture yang tidak terpikirkan oleh kita dengan baik dalam berpendidikan itu. Lihat, para jemaah sekalian, terlalu panjang. Kita kembali saja kepada bagian yang hampir akhir saja, dan nanti setelah itu bapak-bapak dan ibu-ibu silakan menikmati, dan nanti akan saya menyanyi. Lanjut menyanyi. Saya sudah menyiapkan apa ini, saya punya saingan saya yang kopi ini. Kita pernah menyanyi sama-sama di Sumatera Selatan, di Palembang. Nyanyi sama-sama dengan beliau. Pokoknya kita ganti-ganti tempat yang apa namanya, yang paling ramai di situ kita datang. Dan ada satu penyanyi kami, namanya Pak Najamudin, temannya Pak Motar. Jadi kalau setiap penyanyi pakai ini. Dan begitu dia mau nyanyi, Prof. Slamet di sana, langsung Prof. Slamet telepon ke nomornya ini. Langsung dia bilang, siapa yang bertelepon-telepon. Sementara menyanyi tapi keluar tidak tersebut ini.
Ya, kenapa lari ke menyanyi sebagai bagian penutup? Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sedang ada di bagian di mana konsentrasi kita tertuju kepada ibu-ibu dengan menjadikan Siti Hajar sebagai contoh dari fighting spirit, contoh dari perjuangan never give up, dari perjuangan tanpa menyerah, dari perjuangan memberi, dan di jiwa ibu-ibu kita semua, dan kita punya ibu-ibu. Kepada saat terhingga sepanjang masa kembali bagai sang surya menyinari dunia. Masya Allah. Oke, ini mau tahu siapa yang mengarang lagu ini? Sarija Nuing. Kamu tahu nama ini? Pasti kamu tidak tahu. Dan memang tidak tahu. Beliau itu adalah orang Bugis Makassar yang tinggal di Jawa Barat dan kemudian bersuamikan satu orang, yang satu orang itu orang Jawa, yang oleh karena nama Jawanya maka Ibu Sarijah ini dipanggil dengan nama suaminya. Beliau bernama Ibu Sud karena suaminya bernama Sudibyo, dan itulah lagunya. Dan kemudian dinisbatkan itu dengan matahari, giving without asking the back, memberikan tanpa meminta kembali, dan itu ada sama ibu-ibu. Karena itu Siti Hajar pada waktu berlari, dan kita berpikir orang akan bertanya Siti Hajar itu akan berlari berapa kali? Andai kata satu kali, ini yang saya lupa kemarin. Kalau andai kata satu hari tidak akan muncul air Zam-Zam. Andai kata 2 kali juga tidak muncul. Dan nanti di lari yang ke-7 baru muncul air Zam-Zam. Kalau kita bertanya, kalau begitu Siti Hajar merencanakan lari berapa kali? Aku yakin, saya bilang di hati lupa kemarin itu, Siti Hajar tidak merencanakan lari berapa kali. Dia berlari sampai mati, insya Allah. Untuk siapa? Untuk anaknya Ismail. Giving until the last. Karena itu turunkan ini sebagai penutup, turunkan ini kepada anak-anak kita, ajari mereka dengan lagu-lagu yang meresap. Ada saya ceramah di itu, saya nyanyikan lagu ini, biar itu nenek-nenek sudah pakai gigi palsu, masih semangat itu menyanyi. Kalian boleh gigi palsu. Waktu semangatnya masih. Karena sekarang lagunya sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu. Kenapa siapa bilang gitu? Karena yang terakhir malah saya bilang, Motar, lo kenal Veronica? Veronica yang Armstrong bunga nano Niko, Armstrong yang biasa ampal jalan lubang tukung. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pun suaminya. Orang apa? Coba kasih kenalku dengan Veronica dulu. Dia pe Mama bahasa Inggris. Jadi kalau kamu yang tidak belajar bahasa Inggris, tidak bisa kamu yang nikah itu Veronica. Maka ada ibu-ibu di Papua, dia bilang, siapa tuh Veronica itu? Kenapa dari pendidikan bukan lagu pahlawan yang dinyanyikan, Veronica yang dinyanyikan? Pahlawan apa dia itu? Ya, kami bukan dilihat, kalau akan temukan Veronica itu. Maka marilah kita bangun anak-anak kita dengan karakter yang mulia, dan salah satu jalannya melalui lagu. Dan saya akan nyanyikan lagu dan silakan dan menikmati hidangan. Iya, mantap. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal. Ya. Mantap, langsung menyanyi. Oh, doa dulu. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ngaji. Selanjutnya kita akan